Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Ini semua adalah karunia Allah. Kita salat maghrib berjamaah, kita juga melanjutkan dengan mencari ilmunya, firman-Nya dan juga sabda utusannya. Ini adalah karunia yang adalah kita banyak bersyukur atas ini semua. Karena karunia ini jika dibandingkan dengan dunia beserta isinya lebih baik ini semua. Kita saja sangat bersyukur ketika diberikan hidup oleh Allah Ta'ala, nikmat yang lebih baik dari dunia beserta isinya. Orang diberikan dunia tapi tidak diberikan usia, maka tidak ada gunanya. Dia mendapatkan kekayaan, kemudian hanya sesaat menikmatinya, kemudian dia meninggalkan, maka tidak ada gunanya. Demikian juga Allah Ta'ala memberikan kepada dia dunia, tetapi Allah mencabut afiah, sehat darinya, maka dunia enggak ada manfaatnya. Punya mobil mewah, semuanya serba mewah, rumahnya mewah, tapi dia sakit. Dia tidak bisa mengemudikan mobilnya, naik sendiri di atas kendaraannya juga tidak bisa, ya kan? Dia juga tidak bisa tidur nyenyak di kamar tidurnya yang terbuat dari spring bed yang mahal misalkan, karena dia sakit. Maka nikmat sehat saja kalau diiringi dengan sakit maka tidak ada gunanya. Nikmat dunia diiringi dengan sakit tidak ada gunanya. Apalagi nikmat dunia diiringi kematian juga tidak ada gunanya. Hidayah lebih baik dari itu semua. Itulah yang menjadikan kenapa Nabi kita sampai pernah mengatakan rumahku adalah surgaku. Walaupun penuh dengan kekurangan, tapi nikmat taufik itu nikmat yang tidak bisa kita kira. Maka hendaklah kita berharap agar Allah terus mencurahkan kepada kita taufiknya, hidayatnya, agar kita bahagia selama dunia kita, akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala kita kepada kita, apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia kita agar kita selamat. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi nanti pada saat hari kiamat tiba, sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya. Tidak ada satupun yang ditutupi olehnya. Maka guru yang membuat kita sukses dunia kita berterima kasih kepadanya, maka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saatnya kita lebih berterima kasih. Dan di antara bentuknya adalah banyak sholawat, mengikuti ajarannya, tuntunannya, agar kita sukses selamat dunia kita, akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya agak lupa terakhir hadis keberapa? Hadis kedua. Baik. Sekarang kita melanjutkan hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu.
di mana Jabir meriwayatkan Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu yang tinggal di Badawi. Artinya mereka tinggalnya nomaden, pindah-pindah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal mujibatani, apakah dua perkara yang mewajibkan? Mal mujibatani, apakah dua perkara yang mewajibkan? Maknanya apa? Al khoslah al mujibah lil jannah wal khoslah al mujibah lin nar. Yakni perkara yang mewajibkan seseorang masuk surga dan perkara yang mewajibkan seseorang masuk neraka. Orang Arab Badui itu kalau tanyanya sederhana tapi mengena. Jadi orang Badui itu tanyanya sederhana tapi mengena. Makanya para sahabat kalau datang orang Arab Badui datang, mereka senang. Karena apa? Mesti orang Badui itu akan tanya, banyak tanyanya. Kalau para sahabat enggak, para sahabat karena karismanya Nabi, haibahnya Nabi, wibawanya Nabi, kadang mau tanya itu sebentar. Tapi kalau orang Arab Badui tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, akan masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'a, dan siapa yang mati menyekutukan dengannya sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Hadis Muslim. Hadis Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kunci penting yang harus kita ketahui. Kunci penting yang harus seorang muslim ketahui. Apa itu? Perkara yang mewajibkan atau menyebabkan seseorang masuk surga dan perkara yang mewajibkan atau menyebabkan seseorang masuk neraka. Seorang masuk surga karena apa? Tidak menyekutukan Allah. Seseorang masuk neraka karena apa? Karena menyekutukan Allah. Makanya masalah tauhid, masalah syirik itu pokok dakwah Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah itu hanya mengajak kepada tauhid, mengingatkan manusia dari syirik. Tidak ada sholat. Sholat itu baru tahun ke-10 atau ke-11 atau ke-12 atau berapa bulan sebelum hijrahnya Nabi. Baru turun syariat sholat ketika beliau di-mi'rajkan. Kemudian syariat yang berikutnya adalah hijrah. Baru kemudian setelah itu ada sholat jamaah ketika kaum muslimin tiba di Madinah kemudian membangun masjid. Ada sholat jamaah sebelumnya enggak? Ya, demikian juga setelah itu ada syariat puasa, syariat jihad dan lain sebagainya. Tetapi pondasi dalam agama kita ini adalah tauhid dan meninggalkan syirik. Yakni tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Orang musyrik itu menyekutukan Allah. Mereka nyembah Allah tapi juga selain Allah. Mereka kalau ditanya siapa Rabb alam semesta beserta isinya, siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya, siapa yang punya Ka'bah, mereka mengatakan Allah. Tapi mereka kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, di situ banyak berhala, maka berhala itu diusap-usap. Berhala itu diusap-usap. Berhala itu diciumi. Ya, bahkan sujud kepada berhalanya. Mengusap-usap saja tidak boleh. Nabi SAW pernah ingatkan kepada Zaid bin Harithah sebelum diangkat menjadi Nabi. Ketika tawaf, Nabi berkata, jangan engkau usap. Zaid bin Harithah penasaran. Akhirnya ketika tawaf, diusap lagi. Kemudian Nabi mengatakan, kan tadi sudah saya bilang, jangan diusap. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu syirik. Maka bagaimana dengan orang yang menyembah kepada selain Allah? Bukan syirik lagi. Jadi bukan syirik lagi, tapi kufur, kafir. Nah, jadi ini fondasi dakwah agama. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, makna al-mujibatani adalah perilaku yang menyebabkan pelakunya masuk surga atau pelakunya masuk ke dalam neraka. Nah, dari hadis ini, pelajaran yang kedua disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat
ala annal asi, bahwa pelaku maksiat la yakhludu fi nari jahannam, mereka tidak akan kekal di neraka jahanam. Pencuri, pembunuh, pelacur, mereka tidak akan kekal di neraka jahanam asalkan mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Selama mati di atas iman, selama mati di atas iman. Kalau mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak akan kekal. Jadi pelaku maksiat, pelaku dosa, termasuk dosa besar, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak haji umroh, orang yang melacur, ya kan? Orang yang membunuh, ya. Kita juga pernah tahu kisahnya orang telah membunuh 100 orang. Selama mereka matinya di atas keimanan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mereka tidak menyekutukan Allah, maka mereka tidak akan kekal. Disiksa, iya, kalau Allah mengendaki. Ya, kalau Allah mengendaki. Jadi seperti itu. Dan siksaan itu adalah sebagai bentuk pembersih, untuk membersihkan dosa-dosa dia sebelum dia masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk surga tidak boleh orang yang dalam jasadnya masih membawa dosa. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya hadis ini diketengahkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini untuk menumbuhkan harap kepada kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mentauhidkan Allah, bahkan disebutkan dalam hadis qudsi, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kalau sekiranya kalian mendatangiku, menemuiku, kembali kepadaku dengan membawa dosa seukuran bumi, kemudian mati dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka aku akan bawakan ampunan juga seukuran bumi. Asalnya, syaratnya satu, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya jangan melakukan syirik. Ya, jangan melakukan syirik. Sekarang banyak ya model kesirikan, para jemaah silakan bisa lihat ya di video-video pendek, banyak sekali kesirikan kepada kuburan orang yang saleh. Ya, kepada orang yang sudah mati lebih dulu. Ya, itu banyak sekali kesirikan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Maka hati-hati. Maka ini juga pentingnya kita harus mempelajari masalah tauhid. Apa sih tauhid itu? Syirik itu apa? Agar kita lebih tahu. Jangan sampai kita tidak tahu. Karena inilah yang menjadi sebab nanti kita bisa selamat dari neraka Allah Ta'ala, masuk ke dalam surga. Hadis yang keempat, diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad radifuhu, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'ad, dan Mu'ad itu digonceng, radifuhu ala rohli. Jadi Mu'ad bin Jabal digonceng di atas tunggangan. Ya, Nabi yang gonceng. Jadi kalau kita sekarang ustadznya yang gonceng, bukan ustadznya yang digonceng. Ustadznya yang nyupiri, bukan ustadznya yang disupiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bonceng. Wa Mu'ad radifu, dan Mu'ad dibonceng oleh beliau. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, Mu'ad. Maka Mu'ad berkata, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kemudian jalan lagi. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, ya Mu'ad, Mu'ad. Kemudian Mu'ad mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku penuhi panggilan wahai Rasulullah. Kemudian beberapa saat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'ad, Mu'ad. Maka Mu'ad mengatakan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Thalathan. Mu'ad mengatakan, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Thalathan, dan itu diucapkan oleh Nabi 3 kali. Jadi ketika berada di atas tunggangan, Nabi mengatakan, bersabda, Mu'ad. Mu'ad menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Jalan lagi. Kemudian Nabi bersabda lagi, Mu'ad. Ya, ini salah satu metode dalam mengajar. Ya, salah satu metode dalam mengajar. Ada satu buku bagus dari terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang guru. Jadi caranya
Ya, di antara caranya adalah seperti ini. Enggak langsung dinasihati, enggak langsung diomongi, tetapi dipanggil dulu agar pikiran daripada Mu'adz terfokus atau terkonsentrasi kepada apa yang diseru. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba, yashhadu, bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Jadi bukan hanya ucapan lisan, tetapi sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Maka Nabi bersabda, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas neraka. Artinya dia enggak akan disentuh api neraka. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia atas neraka. Artinya haram neraka menyentuh dia. Ya. Kemudian Mu'adz merasa bahwa ini sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana enggak berharga? Hanya dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sidqan min qalbi, tulus, jujur dari hati. Maka dia akan diharamkan oleh Allah, maka Allah haramkan neraka atas dia. Artinya nanti pada saat dia melewati jembatan, karena kita semuanya nanti akan melewati jembatan. Ini yang senantiasa saya ingatkan, surat Maryam. Wa in minkum illa waridhuha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harus lewat neraka. Kita akan lewat neraka. Tapi ada orang-orang yang haram disentuh. Siapa orang haram disentuh ini? Salah satunya, yakni yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sidqan min qalbi, jujur dari hatinya. Jadi Allah haramkan neraka menyentuhnya. Mu'adz ketika mendengarkan hadis ini berharga sekali. Maka dia berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Wahai Rasulullah, apakah tidak cukup aku beritakan kepada manusia hal ini agar mereka senang? Ini berharga sekali. Mengatakan la ilaha illallah sidqan min qalbi, mengatakan la ilaha illallah tulus, jujur dari hatinya. Muhammadur Rasulullah, tulus dari hatinya. Ya kan? Ini berharga sekali. Apa jawabannya Nabi? Idzan yattaqilu. Oh, jangan kayak gitu. Nanti kalau seperti itu mereka akan apa? Mereka akan yattaqilu, bersandar dengan hal ini saja. Wis sing penting la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jujur dari hati. Wis enggak usah amal. Nah itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Ya, yang dikhawatirkan Nabi SAW. Akhirnya orang-orang malas beramal. Sing penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya, enggak melakukan syirik. Ya, jadi tidak melakukan kesyirikan. Pasti Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Nabi SAW mengatakan jangan, karena kalau seperti itu nanti orang-orang akan hanya bergantung kepada ucapan ini. Wis yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya. Wis insya Allah diharamkan atasnya surga. Tetapi fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'atsuman. Tetapi ketika sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz pun memberitahukan hadis ini karena khawatir dosa. Dosa karena apa? Karena menyembunyikan ilmu. Jadi Mu'adz akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, akhirnya hadis ini diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, sahabat yang mendapatkan informasi ini adalah perawi daripada hadis ini, yakni Anas, diberitahukan. Karena apa? Kalau nggak diberitahukan, ini ilmu, dosa. Menyembunyikan ilmu itu dosa. Hadisnya sahih muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari hadis ini? Banyak disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, jawazul irdaf alat dabbah, boleh berboncengan di atas kendaraan. Ini dibahas dalam kitab Adabus Safar, ya, dalam etika adab dalam berkendara. Boleh berboncengan di atas kendaraan selama tidak menyusahkan kendaraan itu. Ya. Jadi selama tidak menyusahkan kendaraan itu. Kendaraan itu ada hak yang harus ditunaikan. Para jemaah, kalau kita belajar adab dalam safar, ya, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini. Ada hak
kendaraan yang harus kita tunaikan. Misalkan ketika melewati tanah yang hijau subur, disuruh untuk nyantai di sana. Biarkan kendaraan itu banyak makan rumputan di sana, banyak minum di sana. Tapi ketika melewati daerah yang gersang, maka disuruh cepat-cepat. Tujuannya apa? Agar tidak terbebani kendaraan itu, agar kendaraan itu dalam kondisi senantiasa kuat, baik untuk dikendarai dalam kondisi safar. Ya, itu diantara hak kendaraan harus ditunaikan. Kemudian ketika misalkan kita rehat, istirahat seperti ini, misalkan kita nuzul, ya, istirahat malam. Bahkan Nabi SAW dan para sahabat itu tidak sholat sebelum melepaskan pelana dari punggungnya kuda ataupun dari punggungnya unta. Jadi ketika kuda itu ditambatkan, kemudian pelananya diambil, barang-barangnya diturunkan, dibuat kendaraannya rileks. Ya, itu adab dalam safar, dalam berkendara. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya berboncengan, ya, irdaf ala dabah. Ya, bahkan ada tulisan dari Al-Hafidz Ibnu Mandah, ya, yang mengumpulkan hadis-hadis man ardafahun nabi, yakni hadis-hadis yang di situ disebutkan siapa orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Jadi siapa orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Nabi SAW bukan hanya bonceng sekali dua kali, banyak para sahabat yang pernah dibonceng. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sepupunya sendiri. Ada dalam kitab Arba'in, di mana Nabi SAW berpesan, ya gulam, ya, wa'alimuka kalimatin, aku ajari engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini disampaikan ketika Nabi SAW berada di atas tunggangan bersama dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi boleh, ya, diperbolehkan, tetapi dalam batas yang tidak memberatkan binatang tunggangan. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang kedudukan Mu'ad di sisi Nabi SAW. Mu'ad itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Bagaimana tidak tinggi? Pernah dibonceng sama Nabi. Enggak semua orang pernah dibonceng sama Nabi. Jadi enggak semua orang pernah dibonceng Nabi. Sahabat Mu'ad ini pernah dibonceng oleh Nabi dan kemudian dipeseni pesan yang seperti ini. Pernah diberikan dinasihati dengan nasihat yang seperti ini. Sebelum berikan nasihat, Nabi SAW memanggilnya sebanyak 3 kali. Hei Mu'ad, hei Mu'ad, hei Mu'ad. Seperti itu. Ini menunjukkan kedudukan sahabat Mu'ad. Bahkan ketika Mu'ad bin Yaman diutus ke Yaman, di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, hei Mu'ad, jangan-jangan ini pertemuan terakhir. Jangan-jangan engkau nanti kembali dari Yaman dan engkau mendapati masjidku dan kuburku di sini. Itu tahun 9 Hijriah atau tahun 10 Hijriah, tahun di mana Nabi SAW wafat. Ketika dipesani seperti itu, sahabat Mu'ad nangis, ya, dan itu firasatnya Nabi bahwa beliau akan wafat. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan Mu'ad di sisi Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua, jawazu tarki tahdits bi amri la tabuhu au tafkuhu uqulul mukhatabin. Boleh menyembunyikan berita yang sulit dicerna oleh akal orang-orang awam. Ya. Jadi menyembunyikan berita yang sulit dicerna oleh akal orang-orang awam itu boleh. Boleh. Nah, banyak orang awam yang memahami hadis ini, wes yang penting la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, enggak usah sholat. Makanya akhirnya ada kebiasaan orang awam, kalau mau ada acara gitu ya, acara kematian, enggak sholat mereka, enggak sholat, ya kan? Nunggu orang-orang yang lain selesai sholat, kemudian datang ke rumah orang yang meninggal dunia itu, keluarga yang meninggal dunia itu. Bahaya ini. Hadis ini kalau difahami, ya kan, oleh orang awam, orang yang tidak ngerti, maka bahaya. Makanya kenapa Nabi SAW dalam hadisnya tadi bersabda, ketika Mu'ad bertanya, wahai Rasulullah, apakah afala ukhbirun nasa fayastabshiru, bolehkah aku beritahukan kepada manusia agar mereka senang dengan hal ini? Nabi SAW bersabda, idzan yattaqilu. Tidak. Kalau seperti itu nanti orang-orang akan, bahasa Jawanya, jaga no.
Hanya melakukan ini, nggak melakukan yang lain. Nggak usah sholat, nggak penting sholat. Sing penting mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya, pasti akan diharamkan masuk neraka dan pasti akan masuk ke dalam surga. Nah seperti itu. Ini bahaya. Apa ada jaminan? Orang kalau nggak pernah sholat, orang kalau nggak pernah puasa, orang kalau nggak pernah melakukan kebaikan, kemudian nanti di akhir hayatnya dia bisa mengatakan kalimat tauhid. Apa ada jaminan? Nggak ada jaminan. Hanya orang tertentu yang Allah kehendaki. Maka ya kalau kita ingin selamat adalah membiasakan melakukan ketaatan, banyak zikir, banyak wirid dan lain sebagainya. Banyak melakukan ketaatan. Niscaya Allah Ta'ala akan menolong kita di akhir hayat kita. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi hadis ini dikhawatirkan akan mendatangkan pemahaman yang berbeda. Makanya Nabi SAW pun mengatakan idzan yataqilu, jangan disebarluaskan. Nanti kalau disebarluaskan orang-orang akan yattaqilu, akan bersandar pada hadis ini. Yang penting mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya, nggak usah sholat, nggak usah puasa dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Makanya Nabi melarang di awal. Pelajaran berikutnya, oleh karena itu, ya, Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya memberitahukan hadis ini. Ketika Nabi SAW sudah wafat, Mu'adz bin Jabal memberitahukan hadis ini. Kenapa? Karena la yajuzu katmal ilmi, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Karena apa? Khawatir hilangnya ilmu itu. Enggak boleh. Kalau kita sudah tahu ilmu, maka hendaklah kita sebarluaskan ilmu. Para jamaah, yang harus kita ketahui, satu hadis ini ilmu. Satu hadis ini ilmu. Jadi harus kita pahami, satu hadis ini ilmu. Ya, makanya para jamaah, kalau misalkan para jamaah bisa menghafal hadis ini berarti menghafalkan satu ilmu. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, wa Mu'adz radifu ala rihli, ay ala rahli, qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ngafalkan saja itu ngafalkan ilmu. Ngafalkan hadis ini ngafalkan ilmu. Jadi yang dimaksud ilmu dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang dimaksud Allah meninggikan orang-orang beriman dan orang yang diberikan ilmu dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu ini. Qala Allahu qala Rasul. Menghafal, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Menghafal, memahami itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tidak boleh menyembunyikan ilmu karena dikhawatirkan hilangnya ilmu itu. Makanya ini diantara para jamaah yang dirahmati Allah, diantara keindahan kebaikan agama kita. Agama kita ini oleh Allah Ta'ala dijaga ya. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, adzikr, dan kami yang akan menjaganya. Al-Qur'an itu di awal dihafalkan oleh para qurra, para sahabat. Kemudian ketika dalam perang Siffin banyak yang meninggal, akhirnya Abu Bakar pun beristihad untuk membukukan Al-Qur'an. Maka jadilah mushaf Al-Qur'an seperti yang ada di tangan kita sekarang. Ya. Kemudian pada masa tabi'ut tabi'in dimulai kodifikasi hadis. Ya, mulai dari masanya Imam Malik, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini ilmu. Ini adalah ilmu. Maka kita sebarluaskan. Enggak boleh kita menyembunyikan. Pelajaran berikutnya, ya juzul mar'i ayakhudha li nafsi bil ahwat. Boleh seseorang mengambil kehati-hatian untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang dilakukan Mu'adz ketika dia menyampaikan hadis ini karena khawatir termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Karena khawatir termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, maka dia mencari melakukan yang lebih hati-hati. Satu sisi dilarang oleh Nabi menyebarluaskan karena khawatir nanti orang-orang ya bersandar pada hadis ini. Oh, enggak penting ibadah, yang penting itu yang paling utama adalah tauhid, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya. Yang lainnya enggak penting. Pasti akan diharamkan
masuk neraka. Pasti neraka haram menyentuh dia. Dan kalau neraka haram menyentuh dia, berarti dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ya, itu larangan dari Nabi. Tapi Mu'adz berpendapat menyembunyikan ilmu dosanya lebih besar. Makanya akhirnya dia menyampaikan di akhir hayatnya tentang hadis Nabi SAW di sini. Nah, ini juga sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159 sampai 160. Haram menyembunyikan ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, di antara hak syahadatain min haqqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di situ ada haknya. Apa? Haknya ucapan la ilaha illallah itu harus ayyakuna qailuha shadiqan. Harus yang mengucapkannya itu, orang itu harus jujur. Diucapkan oleh seseorang dengan jujur, bukan dengan dusta di hati. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi hati kita tidak mengimani, itulah munafik. Itulah nifak. Kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau enggak mengatakan itu nanti rumah kita diserang. Ya kan? Kita nanti akan diserang. Ya, maka itu adalah nifak. Itu adalah nifak, kemunafikan. Ya, jadi tidak boleh ragu-ragu. Harus jujur. Itu adalah hak syahadatain. Makanya para jamaah kalau tahu ketika tokoh-tokoh Quraisy datang ke Abu Thalib, ketika itu Abu Thalib masih hidup. Abu Thalib manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, Muhammad, ini paman-pamanmu ada di sini semua. Jadi ini paman-pamanmu semuanya ada di sini. Ini bisa dilihat di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya kan? Mereka menawarkan kepada kamu mau apa? Kalau mau kedudukan, semuanya akan nyiapkan. Kalau mau kekayaan, semuanya juga akan nyiapkan. Kamu mau apa? Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya cuma mau mereka mengatakan satu kalimat. Kalau mereka mengatakannya, Arab akan tunduk kepada mereka, bahkan non-Arab akan tunduk kepada mereka. Bahkan non-Arab akan tunduk kepada mereka. Yang dimaksud non-Arab ketika itu ada dua negara di daya, yakni Romawi sama Persia. Apa itu? Ya, yang lainnya tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan itu, Abu Jahal ketika itu langsung meletakkan tangannya ke kepalanya. Meletakkan tangannya ke kepalanya. Apa bisa dengan mengatakan la ilaha illallah, maka seluruh Arab bahkan non-Arab akan bisa tunduk kepada kita. Jadi sesuatu yang enggak masuk akal. Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi seperti itu. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena mereka paham kandungannya apa. Kalau kita banyak yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahkan la ilaha illallah, tapi sambil menyembah kuburan. Sambil menyembah selain Allah. Ya, mencimui kuburan. Seperti tadi kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengusap-usap berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Apalagi menciumi. Apalagi punya berhala di rumah. Tapi banyak orang yang tidak ngerti masalah ini. Nah, ini. Jadi ini di antara hak syahadatain yang harus diketahui bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah itu harus jujur dari hatinya. Memang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta alam semesta beserta isinya. Dalam surat Luqman dikatakan hadza khalqullah. Yang kalian lihat ini semuanya ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka tunjukkan kepadaku apa yang telah diciptakan selain daripada Allah. Enggak ada. Berarti yang berhak disembah hanya Allah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Pelajaran yang terakhir, ahlu tauhid la yakhluduna fi nari jahannam. Mereka tidak akan kekal di neraka jahanam. Jadi ahli tauhid mereka tidak akan kekal di neraka jahanam. Ya, seberapa besar pun dosa mereka, kalau mereka ahli tauhid tidak akan kekal.
Wa inda khaluha bisababi dzunubihim, walaupun mereka masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka ukhriju minha ba'da ayyatatoharu, maka mereka akan dikeluarkan darinya setelah mereka telah benar-benar suci. Ya, para jamaah, banyak sekali sebenarnya amalan dalam kehidupan dunia yang itu disyariatkan agar kita ini suci dari dosa. Ya, agar kita suci dari dosa. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, kemudian juga puasa Ramadan, itu untuk membersihkan dosa-dosa. Wudhu juga membersihkan dosa-dosa. Tapi kadang karena dosa kita ini banyak sekali, akhirnya kita dibalak, diuji dengan sakit misalkan. Sakit itu akan menghapuskan dosa. Kalau misalkan Allah merahmati kita, menyayangi kita, ya kan? Agar kita ini sebelum mati bersih dari dosa, maka ketika meninggal dibuat sakaratul maut itu berat, sakit. Sehingga ketika ruh lepas dari jasad, maka ruh itu tidak membawa noda dosa. Tapi kalau misalkan dia masih banyak, bisa saja dalam kehidupan mahsyar dia akan dibersihkan dari dosa itu. Seperti apa? Seperti orang yang tidak bayar zakat. Maka selama berada di padang mahsyar, harta yang dia simpan itu akan menyiksa dia. Harta yang dia simpan itu akan menyiksa dia. Demikian juga dosa dia akan menyebabkan dia bisa tenggelam dalam kehidupan mahsyar yang dia di sana berdiri 50.000 tahun lamanya. Kalau dosanya masih banyak, ya dosanya masih banyak, maka nanti ketika melewati jembatan, yang lihat jembatan itu macam-macam. Ada orang yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti angin kencang, ada yang lewat seperti kuda yang berlari kencang, ada yang lewat seperti orang yang lari cepat, ada orang yang merangkak, ya, tetapi tercapik-capik tubuhnya karena di kanan kiri daripada neraka itu, di kanan kiri daripada jembatan ada kalalip, ada banyak pengait, ya, tapi dia bisa selamat. Dan itu semuanya untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi kalau dosanya banyak, dia bisa masuk neraka. Tapi kalau ahli tauhid, kalau dia ahli tauhid, dia tidak akan kekal di sana. Dia akan dikeluarkan dari neraka, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau ternyata dia punya dosa dengan manusia yang belum tuntas, dia punya urusan dengan manusia yang belum tuntas, nanti akan dituntaskan setelah itu. Oh, dia punya utang nggak pernah bayar. Berapa utangnya? Sekian-sekian, saya nggak rela. Dia bisa ditarik lagi masuk ke dalam neraka. Hingga ketika dia masuk surga, tidak ada lagi hasad di dalam dada manusia. Nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi kebencian. Semuanya orang saling menerima. Nggak ada lagi dosa yang menempel dalam jasadnya. Nah seperti itu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita dalam kehidupan dunia melakukan amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi kembali kepada pembahasan di sini, ahli tauhid. Sekiranya dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal. Ya, niscaya mereka akan dikeluarkan darinya jika mereka telah benar-benar suci. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Syakar rawi, ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa perawi dari hadis ini ragu-ragu. Apakah perawinya adalah Abu Hurairah ataukah Abu Sa'id Al-Khudri? Tetapi Imam Nawawi mengatakan la yadurru syakku fi ainis sahabah. Keraguan siapa sih yang meriwayatkan ini? Pokoknya sahabat itu tidak masalah. Kenapa? Li'annahum kulluhum udul, karena para sahabat itu terhitung adil. Jadi para sahabat itu terhitung adil. Pokoknya kalau perawinya sahabat, ini sebenarnya meriwayatkan siapa? Ini atau ini, nggak jadi masalah. Beda kalau misalkan perawinya itu dari kalangan tabi'in atau setelahnya. Ya kan? Kalau misalkan ragu-ragu, maka itu bisa menjadi sebab cacatnya hadis itu. Tapi beda kalau misalkan perawinya sahabat. Apakah sahabat ini ataukah sahabat ini? Karena apa? Karena sahabat itu dikatakan di sini kulluhum udul, yakni para sahabat semuanya adalah adil. Di mana dia mengatakan lamma kana ghazwatu Tabuk, yakni tatkala perang Tabuk.
Asaban nas maja'atun. Ketika itu para sahabat kelaparan. Perang Tabuk ini perang yang mau menghadapi Romawi. Jadi perang ketika mau menghadapi Romawi. Nabi SAW menganggap bahwa Romawi itu adalah masalah besar, ya kan, harus dihadapi. Akhirnya Nabi SAW mengirimkan pasukan ke sana. Langsung yang mimpin Nabi, tapi nggak jadi perang. Karena apa? Tapi ada hikmahnya. Dengan adanya hal ini, Islam ketika itu diperhitungkan oleh dua negara adidaya, yakni Romawi sama Persia. Walaupun nggak jadi perang. Nah, ketika itu terjadi kelaparan di kalangan para sahabat. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau adzinta lana fanahanna nawadihana fa'akalna waddahanna. Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mengizinkan kita untuk menyembelih tunggangan kita. Ketika itu kondisinya lapar, kendaraan juga dipakai bergantian oleh para sahabat. Tapi saking laparnya ketika itu sampai ada pikiran para sahabat untuk menyembelih sebagian tunggangan mereka. Kita makan dan kita menjadikannya sebagai minyak. Maka Nabi SAW bersabda, if'alu, ya baik, lakukan. Tetapi ja'a Umar radhiyallahu anhu, Umar datang kemudian berkata, ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru. Wahai Rasulullah, kalau Anda melakukan ini, maka tunggangan kita ini akan semakin berkurang. Kita berangkat saja itu kekurangan kendaraan, apalagi pulang kekurangan kendaraan. Maka akhirnya Umar mengatakan, walakin ud'uhum bifadli azwadin, tapi panggil mereka untuk membawa sisa perbekalan mereka. Tsumatullaha lahum, kemudian berdoalah kepada Allah untuk mereka. Atas sisa perbekalan mereka itu didoakan dengan keberkahan. La'allallahu ayyaj'ala fi dzalikal barakah. Semoga Allah menjadikan di sisa perbekalan mereka itu ada berkahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Fada binat'in. Akhirnya Nabi SAW minta diambilkan wadah. Fabasatohu, kemudian dijulurkan. Tsumada bifadli azwadim. Kemudian para sahabat diminta, mana sisa perbekalan kalian? Faja'ala rajulu yaji'u bikafi dzurratin. Ada yang tinggal bawa segenggam dzurrah, yakni gandum. Wa yaji'u bikafi tamrah. Ada yang bawa segenggam kurma. Wajil akhar bikasratin, ada yang lain membawa potongan roti. Cuman roti itu tinggal satu potong. Mungkin tinggal setengah potong ya. Hatta istama ala nati, sampai semuanya dikumpulkan di satu wadah itu. Ya, sedikit. Fada Rasulullah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bil barokah, mendoakan semoga diberikan keberkahan. Setelah itu, setelah didoakan Nabi bersabda, khudhu fi awiyatikum. Sekarang ambil wadah kalian masing-masing. Setiap orang akhirnya mengambil wadahnya masing-masing. Fa akhudhu fi awiyatihim. Hingga akhirnya mereka ngambil wadah itu kemudian dimasukkan ke wadah mereka tadi. Tempat yang besar itu makanannya diambil oleh mereka kemudian diletakkan di wadah mereka. Hatta mataruku fil asgar wa illa malauhu. Hingga akhirnya tidak ada satupun pasukan itu yang punya wadah kecuali wadahnya itu berisi makanan penuh. Wa akalu hatta syabi'u, dan semuanya makan dan kenyang. Ya. Wa fadala fadlatan, dan di wadah tadi masih ada sisa. Padahal tadi sedikit. Kemudian Nabi SAW bersabda, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan ucapan tadi. Abdun ghairu syakin, seorang hamba, dia tidak ragu-ragu. Fayuhjabu anil jannah, kemudian dia dihalangi dari masuk surga. Enggak, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Jadi Nabi SAW, istilah kita setelah menggandakan makanan, ya, bukan menggandakan uang ya. Jadi menggandakan makanan. Makanan itu sampai banyak, padahal tadi cuma sisa perbekalan para sahabat, tapi kemudian menjadi banyak, bahkan semua sahabat kebagian. Semua wadah mereka itu penuh dengan makanan, sampai mereka itu kenyang, tidak ada yang kelaparan, sampai mereka kenyang. Bahkan di wadah yang besar tadi masih ada sisanya. Kemudian setelah itu Nabi bersabda, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan aku utusan Allah. Kemudian Nabi menyebutkan, tidaklah seseorang kembali kepada Allah, ketemu dengan Allah dengan dua ucapan ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tidak ragu-ragu, kemudian dia dihalangi dari surga. Tidak, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Nah, para jamaah, hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita berharap kepada kalimat tauhid yang kita mengatakannya
tidak dengan keraguan, tapi dengan keyakinan. Ya, tapi masih ada faedah dari hadis ini yang sangat banyak. Bagaimana di sini ditunjukkan mukjizat Nabi yang para sahabat semakin yakin bahwa Nabi ini adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dia adalah orang suci. Ya, buktinya apa? Dia bisa memperbanyak makanan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Kita tidak bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan mengambil pelajarannya sangat banyak. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, agar kita senantiasa istiqomah. Semoga ilmu yang kita pelajari mendatangkan berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.